Ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini nyata dalam hidup kami. Malam hari ini Engkau mengumpulkan kembali kami dalam ruangan keluarga Allah. Terima kasih, biar malam hari ini kami boleh terus menghirup nafas-Mu, kami terus dikenyangkan dengan perkataan-perkataan-Mu. Sebab itu yang mengumpulkan hidup kami. Engkau yang mengajari kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berdaulatlah penuh di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang memerintah sepenuhnya dalam persekutuan malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau nyata hadir di tengah-tengah kami. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
kami diam di dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu nyata melimpah memenuhi hidup kami. Di hadirat-Mu kami dipuaskan, di hadirat-Mu kami dikenyangkan. Bahkan di dalam hadirat-Mu kami boleh menghirup nafas-Mu, memenuhi hidup kami, memberi kami kehidupan, sebab Engkaulah sumber hidup itu. Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami.
Engkau sumber hidup kami. Amin. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terpuji dan termulialah namamu. Haleluya. Mari setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu kembali. Oh, terima kasih Engkaulah kekuatan dan kehidupan kami sepanjang waktu.
Terima kasih Tuhan. Mari silakan Engkau kembali berbicara bagi kami. Kami rindu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Karena perkataan-perkataan-Mu lah kehidupan bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ya. Tadi pagi bab 41 ya. Baik. Kita ulangi saja dari awal ya. Tadi hanya sedikit saja. Langsung ini ya. Mengenai masalah yang muncul di gereja, jangan menyimpan keraguan yang membebani. Dalam pembangunan gereja, kesalahan tidak mungkin dihindari. Ya. Jadi saudara, walaupun kita lihat saudara, dalam pembangunan atas gerejanya ya, kan kita tahu saudara Tuhan yang membangun, tapi ingat satu hal, kesalahan tidak mungkin dihindari. Tetapi jangan panik jika engkau menghadapi masalah, tenanglah dan kendalikan diri. Ya. Jadi dalam hal yang sedang dibangun juga saudara, kita boleh melihat bahwa kesalahan tidak mungkin dihindari ya. Jadi jangan langsung menuntut langsung sempurna semua gitu. Kenapa bisa kita tetap dalam keadaan tenang walaupun ada kesalahan di sana sini ya? Kenapa kita bisa tetap tenang? Karena dia sudah menjamin ya bahwa dia sudah menang. Ya, dia sudah menang dan bukan lagi masalah salah dan benar gitu. Tapi apakah kita mau tetap dengan tenang percaya bahwa hidupnya Tuhan ada di dalam kita gitu ya. Bukankah aku sudah memberitahukan kepadamu? Seringlah datang ke hadapanku dan berdoa, dan aku akan menunjukkan maksudku dengan jelas kepadamu. Artinya saudara, kenapa kita menghadapi masalah? Karena untuk datang terus di hadapan Tuhan, kita tidak konsisten dalam melakukannya. Seharusnya kalau kita konsisten melakukannya, maka kesalahan-kesalahan mungkin akan terhindar gitu. Namun saudara, kalau dikatakan kesalahan tidak mungkin dihindari, itu berarti Tuhan memberitahukan di awal gitu, supaya kita tetap tenang gitu, supaya kita bisa tetap tenang, tidak perlu kita ragu gitu ya. Apakah ini dari Tuhan atau tidak gitu ya? Apakah kita sedang ada di dalam koridornya Tuhan? Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Begitu terjadi kekacauan. Karena di satu sisi juga si jahat terus akan dipakai, terus akan menampilkan dirinya gitu ya, untuk berusaha ingin menggagalkan setiap rencana Tuhan gitu. Ya, namun percayalah Tuhan pasti menang gitu. Karena waktu kita tidak terbatas, saudara, maka dibutuhkan hikmat untuk tetap tenang di hadiratnya. Ya, kadang-kadang saudara, kita seperti terburu-buru, tapi kalau kita terburu-buru bisa terkesan akan berantakan gitu. Ya, jadi ada waktu tenang di hadapan Tuhan. Ada waktu berlari, ada waktu berjalan, ada waktu berkemah, ada waktu membongkar kemah gitu. Ya, waktunya itu tidak monoton gitu. Ya. Jadi sebagaimana kalau misalnya menurut umur saudara, kita sudah hampir, menurut umur kita pribadi, kita sudah hampir memasuki akhir zamannya kita kan. Sementara anak-anak kita belum mencapai akhir zaman mereka karena usia mereka masih sangat muda. Nah, disitulah dibutuhkan hikmat untuk mengizinkan mereka juga
mengambil jalan mereka gitu. Kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasihat kepada mereka. Sama seperti Allah memberikan nasihat kepada Kain gitu. Dia hanya memberikan masukan gitu. Kamu harus menjaga, apakah kamu tidak bisa bersuka cita kalau kamu berbuat baik gitu. Lihat, iblis mengintip di depan pintu gitu. Dia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, jadi kita hanya bisa menasehati gitu ya. Dalam satu batas waktu tertentu gitu, kita hanya bisa menasehati gitu. Biarkan anak-anak kita juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan mereka sendiri. Ya. Gereja adalah hatiku dan gereja adalah tujuan akhirku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak mengasihinya? Jangan takut. Ketika hal-hal seperti ini terjadi di gereja, itu terjadi atas izinku. Bangkitlah dan berbicaralah atas namaku. Yakinlah bahwa semua hal dan masalah terjadi atas izin tahtaku dan mengandung maksudku di dalamnya. Jika engkau tetap melanjutkan persekutuan dengan sikap keras kepala, akan timbul masalah. Sudahkah engkau mempertimbangkan akibatnya? Ini adalah jenis hal yang akan dimanfaatkan iblis. Seringlah datang ke hadapanku. Aku akan berbicara dengan terus terang. Jika engkau berencana melakukan sesuatu tanpa datang kepadaku, janganlah mengira engkau dapat menyelesaikannya. Engkaulah yang mendesakku ke posisi ini, gitu. Maksudnya begini saudara ya. Jadi saudara, ketika dalam pengelolaannya Tuhan atas gerejanya, atas pembangunannya, atas gerejanya, dia katakan gereja adalah hatiku katanya. Itu adalah tujuan akhirku, membangunnya gitu. Ya. Dia sudah katakan alam maut tidak menguasainya. Tapi ingat, ini gerejanya Tuhan. Tetapi kita yang hidup di dalamnya, kayak organisme di dalamnya ya. Nah, jadi kita ini yang jadi para pelaku di dalam gereja yang dikatakan ada di hatinya Tuhan itu, maka setiap kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kita ambil untuk gerejanya. Karena kan gerejanya kita juga. Tapi Tuhan yang berdaulat atas kita. Ya. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita. Jadi setiap keputusan yang kita ambil mengenai setiap apa yang kita mau pakai untuk membangun gerejanya ini, saudara, semuanya harus atas dasar pimpinannya dia. Makanya dikatakan, seringlah datang ke hadapanku. Aku akan berbicara dengan terus terang. Jika engkau berencana melakukan sesuatu tanpa datang ke hadapanku, jangan mengira engkau dapat menyelesaikannya. Ya. Jadi kadang kita sudah dapat gambaran, oh ini yang akan dituju, tapi dalam melakukannya tetap kita harus terus datang kepada Tuhan. Kalau tidak, masalah akan muncul di depan. Makanya dikatakan, engkaulah yang mendesakku ke posisi ini gitu. Ya, coba kita perhatikan di situ ya. Bagaimana walaupun tetap tujuan yang kita ingin capai itu adalah baik gitu, tetapi tetap semuanya itu ada dalam pimpinannya Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, kita akan cenderung, saudara, kita akan cenderung menjadi pusat perhatian gitu. Ini biasanya saudara untuk para pemimpin-pemimpin ya, para pemimpin gereja.
Ini kan berbicara ke depan juga. Ini dulu ketika mereka hadapi, saudara. Mereka juga menghadapi masalah. Jangan kita berpikir ketika kita meninggalkan gereja kita yang lama dulu ya, kita masuk ke satu hal yang baru sekarang ini, bukan berarti kita nggak menghadapi masalah, karena orang-orang yang akan masuk juga adalah orang-orang yang ingin disempurnakan juga. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, maka orang-orang yang akan bergabung juga akan masuk juga orang-orang yang akan diizinkan buat kesalahan gitu. Makanya dikatakan, saudara, jangan menyimpan keraguan yang membebani mengenai masalah yang muncul. Kadang-kadang kan membuat kita ini, aduh, gimana ya, gitu. Makanya dikatakan, seringlah datang kepadaku. Ya, poin ya. Jangan berkecil hati, jangan lemah. Maka aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu. Kadang-kadang pengen mundur rasanya gitu, udah capek. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang-kadang saya nggak tahu juga capeknya di mana gitu ya. Tapi memang setiap kali ketika kita datang kepada Tuhan, selalu ada saja kesegaran yang baru gitu. Maka saya selalu ada mengikuti nasihat di dalam hati saya ya. Apa itu saudara? Ini saudara. Waktu ini tidak terbatas gitu. Waktu kekal itu tidak terbatas. Kalau kita hanya memperhatikan waktu di bumi, kronos gitu ya. Kronos itu berjalan, tidak mungkin kembali ke belakang. Itulah kronos. Kalau kairos tidak begitu saudara. Waktunya Tuhan, waktu kekekalan tidak begitu gitu. Itu berputar dia. Terus nggak ada ujungnya gitu. Ya. Jadi saudara, dengan itu saudara kita akan bisa setiap hari melatih kekuatan kita gitu. Melatih kesabaran kita. Melatih ketekunan kita. Setiap hari saudara. Nah, kalau kita hanya memakai waktu kronos gitu, atau waktu yang berjalan terus gitu ya, kan kita tidak mungkin kembali ke hari yang kemarin gitu. Kalau kita pakai waktu kronos gitu. Rasanya kita tidak bisa memperbaiki lagi kesalahan kita. Namun di waktu kairos, semuanya kita bisa perbaiki. Makanya kita akan diperhadapkan. Kalau kita dulu pernah buat kesalahan, maka di masa depan kita akan pasti bertemu dengan masalah seperti kesalahan yang kita buat dulu. Maka orang akan melakukan hal yang sama diperhadapkan kepada kita. Kalau kita punya hati yang bijaksana, saudara, kita akan belajar dari keadaan itu. Ya, sehingga kita bisa seperti menebus kesalahan kita yang dulu. Gitu. Seperti itu polanya. Jadi, tetaplah tenang karena kita sedang memasuki waktu yang tidak terbatas. Pada keadaan itulah kita disempurnakan. Ya, jadi adil dong gitu ya. Dan hal ini juga membuat kita menjadi rendah hati, saudara. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu.
engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian semacam itu, hati penuh kasih yang engkau miliki bagiku tidak akan tumbuh lebih kuat, dan engkau tidak akan memiliki kasih yang sejati bagiku. Oke, ya. Kita mungkin sudah menghadapi berbagai macam ujian, ya. Tapi dia beritahukan nih, sekarang dia beritahukan bahwa akan ada ujian pahit. Kita nggak tahu ujian pahit itu kayak mana pun, kita nggak tahu gitu. Tapi percayalah saudara, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk itu gitu. Dia selalu memberikan ini ya, memberikan kekuatan gitu. Dan kesiapan untuk kita boleh menghadapinya gitu. Jadi nasihat Tuhan nggak perlu takut. Makanya di awal dikatakan, teruslah datang kepadaku gitu. Nah, jadi saudara, ujian pahit yang kita hadapi nggak tahu entah kapan gitu ya. Dan nggak perlu saudara minta-minta sama Tuhan gitu. Kalau saudara minta-minta kepada Tuhan, itu kayak nantang Tuhan gitu. Ya, makanya saudara, ketika murid-murid ingin mencoba, kami akan pergi, kemanapun engkau pergi, kami siap mati dengan engkau katanya. Wah, Petrus, Simon, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, demikianlah kita, saudara. Oh, rasanya memang, saudara, kita ini ingin lebih baik dari generasi kita sebelumnya. Seperti Elia gitu. Dan ternyata, saudara, Elia itu ketika dites dengan hal yang kecil gitu. Hanya ancaman, saudara. Dan yang ngancam itu pun perempuan gitu. Seluruh kekuatannya hilang, saudara. Sangat malu kali rasanya. Lebih baik mati lagi. Tiba-tiba saudara dia merasa ketakutan gitu. Ya, dia sangat takut ya, dan gentar sekali, saudara. Dia nggak pernah mengalami itu sebelumnya. Tapi saudara, selama 40 hari itu dia makan makanan yang berbeda. Makanan dari sorga gitu. Wah, dari situ saudara kehidupannya berubah drastis gitu. Hebat sekali ya. Sehingga 15 tahun sisa berikutnya, saudara, dari pelayanannya itu benar-benar berbeda, saudara. Sampai dia terangkat gitu. Hampir mungkin tidak dicatat lagi, saudara, mengenai dia gitu. Bahkan bukan dia lagi yang mengurapi pemimpin berikutnya, saudara. Dia sudah menyuruh asistennya, saudara. Ya, bahkan yang membunuh Isabel akhirnya ya bukan dia gitu. Ya, dari situ kita melihat, saudara. Nah, saudara, tanpa ujian semacam itu, hati penuh kasih yang engkau miliki bagiku tidak akan tumbuh lebih kuat gitu. Jadi ingat, saudara, kasih yang dia berikan kepada kita itu hanya apa ya? Untuk memancing kita gitu. Ini loh, apa namanya? Dia tunjukkan kasihnya kepada kita gitu. Dengan naik di atas kayu salib, dan dia menolong kita berkali-kali gitu ya. Oke, kita merasakan kasih Tuhan yang kuat. Tetapi untuk
kita itu benar-benar memiliki kasih yang semakin bertumbuh untuk dia, akan mengalami ujian gitu loh. Itu maksudnya. Jadi saudara, seringnya kita datang kepada Tuhan bukan jadi jaminan bagi kita tidak melewati ujian gitu loh. Cuman dengan kita datang kepada Tuhan, saudara, dalam setiap keadaan, maka kita terhindar dari kesulitan-kesulitan yang nggak harus kita alami gitu loh. Tuhan Yesus hanya sekali saja dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa, saudara? Karena dia lolos mengalami ujian yang banyak gitu. Pertama ketika dicobai di padang gurun, dia lolos langsung gitu. Dan selanjutnya, tahukah saudara, gaya hidupnya adalah selalu duduk di kaki Tuhan, di kaki Bapaknya gitu. Nah, inilah keuntungan yang kita peroleh kalau kita terus mau duduk di kaki Tuhan. Jadi kapan boleh dikatakan, saudara, kita itu tidak pernah ditinggalkan, saudara. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap ujian kita. Kita terus akan melihat Tuhan gitu. Maka kita akan memperoleh kekuatan. Kita terhibur. Karena kita terus memandang kepada Dia. Ya. Bahkan jika ujian itu hanya berupa peristiwa-peristiwa kecil, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitan ujian-ujian itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Ujian merupakan berkat dariku. Dan berapa banyak dari antaramu sering datang ke hadapanku dan berlutut untuk meminta berkatku? Anak-anak bodoh. Engkau tidak menyadari bahwa kepahitan merupakan salah satu berkatku. Tetapi tidak menyadari bahwa kepahitan merupakan kok bolak-balik. Tunggu. Engkau selalu mengira bahwa beberapa kata kemujuran merupakan berkatku. Tetapi tidak menyadari bahwa kepahitan merupakan salah satu berkatku. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku pasti akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Jangan ragu untuk makan dan menikmati firmanku. Ketika kegelapan berlalu, terang pun menjadi nyata. Saat-saat paling gelap selalu mendahului fajar. Setelah itu, langit perlahan-lahan menjadi lebih terang. Dan kemudian matahari pun terbit. Jangan takut. Jangan ragu untuk makan dan minum dan menikmati firmanku. Maksudnya gini, saudara. Ya. Kadang, saudara, ketika perkataan-perkataannya itu sulit kita mengerti, nggak sesuai dengan gagasan kita nggak berani mempercayainya. Ketika misalnya dikatakan begini, anak-anak bodoh katanya. Saudara, masa kata-kata seperti itu firman gitu? Ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, alangkah bodohnya kamu ini katanya. Hati-hati dengan perkataan. Perkataan adalah doa katanya. Nanti jadi bodoh beneran. Kadang-kadang memang demikian, saudara. Sering sekali, saudara, si jahat itu menipu sehingga kita salah mengucapkan kata-kata gitu. Tapi apapun, saudara, kalau kita lihat, saudara, karena memang kita harus menjalani hidup kita, kita tidak akan tahu bagaimana caranya bijaksana kalau kita nggak pernah salah. Jadi, saudara, kadang-kadang, saudara, orang yang takut salah itu nggak bertumbuh. Tuhan sangat benci, saudara. Ketika ditanya sama Tuhan, kenapa kamu nggak berpakaian pesta?
diam saja gitu loh. Ditanya kok diam gitu loh. Jadi saudara, ketika kita salah, ketika ditanya sama Tuhan gitu kan, kita jawab gitu loh. Masalahnya apa gitu loh, kata Tuhan gitu. Kalau kita nggak mengatakan, saudara, apa masalahnya, bagaimana kita mau diperbaiki oleh Dia gitu. Disitulah komunikasi kita dengan Tuhan. Makanya saudara, untuk menolong kita, Dia itu benar-benar saudara membuka dirinya lebar-lebar untuk kita gitu. Dia sudah lakukan banyak hal, dia sudah lakukan semuanya. Tinggal kita sekarang mau atau tidak. Bukan masalah kita salah dan benar, karena kita sudah dianggap benar juga. Dia nggak pernah menolak siapapun yang datang kepada dia. Sedangkan iblis saja, saudara, diizinkan datang ke hadapan dia. Apalagi kita. Iblis datang juga menghadap. Apalagi kita. Dia pasti lebih memilih kita daripada iblis. Ya, baik. Jangan takut dan ragu. Hari ini aku mendukung anak-anakku dan menggunakan kuasaku untuk mereka. Dia mendukung kita. Dia ingatkan saudara, sebelum fajar datang, selalu didahului dengan kegelapan. Ya, itu proses yang terjadi. Ketika menyangkut urusan gereja, jangan selalu menghindari tanggung jawabmu. Jika engkau membawa masalah ini kepadaku dengan sungguh-sungguh, engkau akan menemukan jalan. Ketika kita diajar Tuhan gitu, untuk mempersiapkan anak-anak kita. Apakah langsung mereka menjadi anak-anak yang baik? Tidak. Maka akan muncul pasti, wah, sifat-sifat jahat mereka gitu. Pemberontakan mereka pasti muncul di hadapan kita. Nasihat Tuhan, jangan lari dari tanggung jawab. Kita sebagai orang yang lebih dewasa dalam pembangunan ini, saudara. Saudara, siapapun diizinkan buat kesalahan. Bahkan walaupun saya sudah berusaha ingin selalu benar gitu ya. Maksudnya gimana caranya supaya saya tidak salah gitu. Harus diizinkan salah. Tetapi hal berikutnya saudara, yang membuktikan apakah kita ikut menanggung beban bersama dengan Tuhan adalah apakah kita itu setia datang ke hadapan Dia. Gitu. Apakah kita tidak melihat permasalahan kemalasan dalam diri kita sendiri? Pasti kita akan menemukan itu, saudara. Aduh, rasanya kalau mau memulai lagi ya persekutuan gitu ya. Rasanya istirahat lah. Rasanya bosan gitu. Kita pasti akan diizinkan menghadapi itu. Supaya apa tadi dikatakan di atas? Supaya kita mengetahui pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan. Gitu. Ya. Ketika masalah kecil seperti terjadi, apakah engkau menjadi takut dan panik? Tidak tahu apa yang harus dilakukan? Aku telah mengatakan berulang kali, seringlah mendekat kepadaku.
Entah udah berapa kali saudara dikatakan ini berulang-ulang gitu. Sudahkah engkau semua sadar melakukan hal-hal yang kuminta engkau lakukan? Berapa kali engkau merenungkan firman-Ku? Jika engkau belum melakukannya, berarti engkau tidak memiliki wawasan yang jelas. Bukankah masalah ini engkau timbulkan sendiri? Engkau menyalahkan orang lain, tetapi mengapa engkau tidak malah membenci dirimu sendiri? Engkau mengacaukan segalanya dan setelah itu engkau tetap tidak teliti dan asal-asalan. Engkau harus memperhatikan firman-Ku. Oke. Kita diajar saudara memperhatikan, merenungkan. Pasti saja ada saja yang terlewat daripada perkataan-perkataannya. Contohnya begini saudara. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saudara, langit itu dikatakan juga langit dan bumi akan digoncang sekali lagi, saudara. Aku akan menggoncangkan bukan hanya langit saja, tapi bumi juga, atau kebalikannya gitu ya. Tahukah saudara, dulu kita berpikir kalau langit itu adalah bagian dari bumi. Kita mandang ke atas kan langit kan kita sebutkan. Tempat yang di atas. Padahal sebetulnya langit dan bumi itu, langit itu alam materi, bumi itu alam materi, langit itu alam roh. Jadi semuanya digoncang. Jadi kehidupan di dua alam ini, saudara. Jadi sebetulnya hanya ada dua alam. Alam materi dan alam roh. Dua-duanya juga sama. Di bumi ini juga ada namanya dunia orang mati. Oke, di bumi ya. Nah, sekaligus juga di bumi ini ada juga sorga. Jadi, walaupun orang itu hidup di bumi, tetapi banyak di antara mereka sebetulnya sudah ada, masih hidup nih tubuhnya ya. Tapi sebetulnya sudah ada di dunia orang mati. Sama dengan saudara. Dengan hidup kita ini, saudara. Saudara, ketika kita masih hidup, kalau kita itu dipenuhi dengan segala hal-hal yang berbau negatif gitu. Ketakutan, kenajisan, apalagi kemarahan, apalagi mementingkan diri sendiri, egois gitu. Tidak damai sejahtera, tidak tenang, curigaan gitu. Itu semua adalah di lingkungan dunia orang mati, saudara. Sekalipun kita masih hidup. Makanya banyak orang yang sudah mati sebelum waktunya. Selagi hidup dia sudah mati gitu. Oke. Nah, jadi sama dengan yang ada di langit. Langit itu dikatakan itu alam roh sebetulnya. Alam roh itu adalah di mana mereka itu tidak memiliki tubuh lagi secara jasmani gitu. Oke? Nah, namun di antara mereka juga, saudara, jadi di alam roh itu ada benar-benar yang jadi tingkatannya ada di tempat yang paling bawah, ada di tempat yang paling tinggi. Jadi saudara, kalau kita katakan sorga, maka kita harus teliti, saudara. Jadi sorga yang dimaksud itu langit atau memang tempat tinggalnya Tuhan gitu.
Kan saudara, tempat tinggalnya Tuhan itu kan kita tidak bisa membuat menjadi satu gambaran misalnya, oh kayak satu tempat gitu kan. Seperti misalnya satu kerajaan, ada temboknya gitu kan. Kalau itu pikiran kita secara jasmani, kita bisa buat gambaran seperti itu ya. Nah, namun saudara, sorga itu, coba bayangkan, katanya Tuhan itu ada di dalam hati kita. Oke. Ya. Lalu, saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita bisa masuk ke dalam hatinya? Itu kan berarti ada satu apa ya? Satu tingkat pengertian. Untuk mencapai satu tingkat pengertian di mana posisinya Allah itu dan kita boleh ada di dalamnya, tentu saudara, tempat itu hanya bisa kita ketahui dengan semurni-murninya kita, setulus hatinya kita gitu. Baru kita bisa masuk ke situ. Maka tempat itulah yang tidak akan tergoncangkan. Jadi sekali lagi begini saudara. Sekali lagi bahwa mereka yang ada di langit, di alam roh. Orang-orang mati kan di alam roh ya. Mereka kan dikelompok-kelompokkan kan. Saudara, hari kemenangannya Rusia baru dirayakan tanggal berapa kemarin ya. Itu mereka itu melakukan apa, membawa foto-foto pahlawan-pahlawan yang sudah gugur, pahlawan mereka. Jadi si Putin itu bawa foto bapaknya gitu. Ya, foto bapaknya dibawa, mereka dalam pawai yang sangat besar sekali. Saya boleh membayangkan ya, itu sepertinya orang-orang mati ya, itu datang dalam pawai itu saudara. Ya, sambil mereka menyanyikan para pejuang-pejuang gitu ya. Itu ramai sekali saudara, memenuhi jalan gitu. Saudara, kalau di antara keturunan mereka tidak ada yang membawa kabar baik gitu, kabar yang baru kepada keluarganya gitu, maka mereka ya sama saja. Jadi orang-orang yang hidup itu, saudara, seperti bersekutu dengan orang-orang mati. Menyatu di situ. Dan mereka pasti ada di situ, saudara. Ketika dibawa. Nah, jadi saudara, termasuk orang-orang yang di alam roh itu juga, sebetulnya mereka itu seperti beberapa kali ini ya, kalau ketika melayani orang-orang itu ya, mereka bilang, mereka ketemu dengan para orang tua mereka yang sudah meninggal itu, mereka masih bekerja, yang bertani masih bertani. Ih, dari mana? Habis dari mana opung katanya? Itu dari situ. Di mana itunya? Oh di situ, masih kelihatan dia pakai itu gitu. Berarti kan dia nggak bisa keluar dari situ kan? Kalau dia tetap masih, jadi di alam yang sangat luas ini, alam roh yang sangat luas. Jadi mereka itu ya melakukan aktivitas mereka. Mereka bukan diam-diam, mereka melakukan aktivitas mereka. Makanya saudara, kalau tidak ada yang, makanya dikatakan di dunia orang mati mereka hanya melakukan itu-itu saja. Bayangkan tersisanya. Mereka berulang-ulang. Padahal sebetulnya saudara, mereka yang hidup juga di bumi ini, coba perhatikan saudara.
Yang masih hidup sebetulnya tetap gitu-gitu aja, nggak ada yang baru gitu loh. Mengucap syukurlah saudara, kita boleh menikmati Tuhan selalu baru setiap hari. Walaupun mungkin kasus yang kita hadapi sepertinya rasanya gitu-gitu aja gitu. Tetapi ketika kita rajin duduk di kaki Tuhan, maka setiap hari yang semu itu, yang rasanya itu aja, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Oke ya. Jadi saudara, dalam hal ini saudara, perenungan kita saudara untuk hal-hal yang tentang firman-Nya itu saudara. Firman-Nya itu dalam sekali. Sekalipun rasanya dia mengajarkan rasanya mendekat kepadaku, mendekat kepadaku, mendekat kepadaku. Rasanya mungkin saudara mungkin mau muntah mendengarkan perkataan itu. Sepertinya perkataan itu menjadi basi bagi saudara. Itu aja. Tetapi tahukah saudara, setiap kali mengucapkan itu saudara, selalu ada saja hal-hal yang baru yang kita bisa rasakan setiap hari. Itulah kehidupan. Dan kita akan mengalami kekuatan untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang akan kita jalani. Karena kita akan berjumpa dengan orang-orang, dengan situasi, dengan berbagai macam hal yang menarik hidup kita. Sehingga kalau kita nggak punya hidup lagi, maka kita akan rasanya itu lesu, lemah, tidak punya gairah. Orang yang taat dan tunduk akan menerima berkat yang besar. Di gereja, berdirilah teguh dalam kesaksianmu kepadaku. Tegakkan kebenaran. Benar adalah benar, dan salah adalah salah. Jangan mencampur adukkan hitam dan putih. Engkau akan berperang melawan iblis dan harus sepenuhnya menaklukkannya sehingga iblis tidak pernah bangkit lagi. Perhatikan di sini saudara. Ada dua hal yang berbeda ya ketika bukan masalah salah dan benar. Nah, gitu kan? Terus di sini saudara, benar adalah benar, salah adalah salah. Gitu ya. Ketika dikatakan bukan masalah benar dan salah, itu adalah untuk mendukung kita untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Allah. Karena kalau kita langsung secara strictly, maka kita itu sudah lama akan mati, sudah lama mati, saudara. Karena kalau salah, benar gitu, kalau itu kita pahami secara Taurat, maka kita sudah lama menjadi mati, kita nggak bisa lagi melanjutkan hidup kita gitu loh. Tetapi saudara, dalam perjalanan kita ketika mengikuti, bukan kita itu menjadi orang yang cuek gitu loh, ketika kita bukan masalah salah dan benar. Makanya Tuhan mengajarkan bahwa jangan kamu sangka aku meniadakan Taurat, tapi aku datang untuk menyempurnakannya, untuk menggenapinya. Makanya kadang ketika kita diberikan pilihan, oh rasanya saudara, sudah waktunya bagi kita untuk memilih apa yang benar. Seperti kemarin kan. Lalu kita mulai melihat belakangan, kok rasanya nggak ada bedanya? Siapa bilang nggak ada bedanya? Ada bedanya. Keputusan yang saudara ambil tepat, saudara akan mendapatkan berkatnya. Saudara jadi mengerti apa itu rela kehilangan nyawa. Ya, jadi ketika dikatakan bukan masalah salah dan benar,
Bukan berarti jadi kita menjadi orang yang kompromi, bukan. Ya, perhatikan dua hal ini ya supaya saudara jangan jangan menjadi bingung ya dengan dua pernyataan yang rasanya bertolak belakang. Kemarin dikatakan bukan masalah kesalahan tidak bisa dihindari. Sementara di sini dikatakan benar adalah benar dan salah adalah salah. Jangan mencampur adukkan hitam dan putih. Oke ya. Jadi lihat ya tujuan daripada perkataan itu. Nah, dengan perkataan ini saudara, ini benar-benar saudara membuat kita benar-benar harus mencari Tuhan untuk mengetahui mana yang benar-benar, mana yang benar-benar salah. Engkau akan berperang melawan iblis dan harus sepenuhnya menaklukkannya, sehingga iblis tidak pernah bangkit lagi. Engkau harus mengorbankan segalanya untuk melindungi kesaksianku. Ini akan menjadi tujuan dari tindakanmu. Jangan lupakan ini. Namun sekarang engkau kurang iman dan kemampuan untuk membedakan berbagai hal. Dan engkau selalu tidak mampu memahami firmanku dan maksudku. Meskipun demikian, jangan cemas. Semuanya berjalan sesuai dengan langkahku. Dan kecemasan hanya menimbulkan masalah. Perhatikan lagi ya perkataan itu ya. Sangat membantu kita. Sangat menguatkan kita, saudara. Ya, jangan cemas. Kecemasan hanya menimbulkan masalah. Setiap kali kita bangun pagi, ya, kita menghirup nafas gitu ya. Ucapkan haleluya, puji Tuhan. Untuk bisa menapaki hari yang baru itu saudara, lupakan masa yang lalu. Lupakan hari yang lalu. Apapun itu, hari ini hiruplah Tuhan. Hiruplah hidupnya Tuhan. Selalu seperti itu. Anggap seperti ya kita memulai sesuatu yang baru. Maka kita akan dibawa, saudara, sepanjang hari itu atau hari-hari berikutnya, kita akan dibawa untuk semakin berhikmat dalam menjalani kehidupan kita gitu. Dia sendiri akan membawanya, nggak perlu kita tunggu-tunggu, nggak perlu kita cari-cari. Dia akan melatih kita mana yang benar-benar perkataannya, apa yang mau kita lakukan. Dia akan menuntun kita. Ikuti saja gerakan yang di dalam hati kita. Tunggu dia. Ya. Luangkan lebih banyak waktu di hadapanku dan jangan mementingkan makanan dan pakaian untuk tubuh fisik. Seringlah mencari maksudku dan aku akan menunjukkan dengan jelas kepadamu. Perlahan-lahan engkau akan menemukan maksudku dalam segala hal. Sehingga dalam diri setiap manusia, aku akan mendapatkan cara untuk masuk tanpa halangan. Ini akan memuaskan hatiku. Dan engkau akan menerima berkat bersamaku selama-lamanya. Perhatikan di sini saudara, bahwa seringlah mencari maksudku dan aku akan menunjukkannya dengan jelas kepadamu. Perlahan-lahan engkau akan menemukan maksudku dalam segala hal. Sehingga dalam diri setiap manusia, aku akan mendapatkan cara untuk masuk tanpa halangan. Perhatikan saudara, perkataan-perkataan ini. Saudara, masalahnya kita ini punya pikiran
yang berbeda dengan Allah selama ini, dengan Tuhan. Kita berpikir selama ini, saudara, kita ini manusia, ya Tuhan gitu. Padahal pikiran Tuhan adalah ingin menyatu dengan kita, karena kita ini ciptaannya. Oke? Dia tidak mau ada gap di antara kita. Sementara kita berpikir, pada umumnya manusia itu berpikir, Tuhan terlalu tinggi. Nggak mungkin berbaur. Sementara manusia itu tanpa sadar sudah berbaur dengan iblis. Si jahat. Si jahat selama ini sudah menipu, sudah diizinkan selama ini, saudara, sekian ribu tahun menjadi bapak manusia. Sudah diizinkan, saudara. Jadi si jahat selama ini sudah diizinkan tanpa diketahui oleh manusia, sudah menguasai manusia. Manusia itu masih berpikir mereka independen. Mereka berpikir mereka itu kuat. Sementara kalau mereka sudah melewati satu batas waktu ketika mereka mati, pada akhirnya mereka sadar mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menjadi tawanan sejarah. Ya. Sementara saudara, Tuhan sudah datang membawa hidup. Membawa zaman yang baru. Hanya saja manusia tidak sampai pikirannya ke sana. Selalu saja tipuan-tipuan si jahat atau dusta daripada si jahat itu sudah menipu manusia selama ini. Sehingga manusia itu sangat sulit untuk mengalami persekutuan yang sangat erat dengan Tuhan. Nah, di satu sisi, manusia itu berpikir, kan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa dia tidak melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ciptaannya? Kenapa harus dia menunggu manusia itu? Kenapa dia harus pakai ketok pintu segala? Kenapa dia nggak masuk aja? Saudara, Tuhan berfirman, pencuri masuk tidak melalui pintu. Tapi dia masuk melalui pintu. Itu bedanya dia dengan pencuri. Kalau enggak dia jadi pencuri. Pencuri itu adalah iblis, saudara. Itu bedanya, kita boleh membedakan apakah itu Tuhan atau iblis. Nah, dikatakan tadi kan, dia akan mendapatkan caranya bagaimana dia masuk tanpa halangan kepada kita. Perhatikan di situ, saudara. Ketika dia ingin benar-benar mendapatkan kita, ketika dia ingin benar-benar mencurahkan isi hatinya, dia nggak sembarangan. Makanya dibuat banyak sekali perumpamaan. Sampai dia katakan kita menjadi istrinya. Sampai-sampai kita dikatakan menjadi istrinya, bukan sekedar anak. Bukan sekedar sahabat lagi. Dia buat dalam berbagai macam gambaran-gambaran yang berbeda-beda, saudara. Supaya kita itu boleh naik gitu loh. Kenapa dikatakan kita menjadi istrinya? Tentu saudara, ketika seseorang ingin mendapatkan seorang istri, pasti dia akan mendapatkan yang bisa jadi tandem. Nah gitu. Yang bisa menutupi kekurangannya. Kira-kira seperti itulah kita juga dengan Tuhan. Jadi ketika dia terus, saudara, memurnikan kita, memperlengkapi kita, memenuhi kita,
cerita kepada kita, berfirman kepada kita. Dia dengan sabar terus. Tujuannya adalah mendapatkan pasangan yang sepadan dengan dia. Dia sampai ceritakan semua secara pribadi, rahasia-rahasia dia. Cuman kadang-kadang kita, saudara, karena kita karena pada saat kita belum dewasa ya. Kita itu kayak engge-engge aja lah gitu. Padahal yang diinginkan Tuhan bukan demikian. Dia ingin mendapatkan kasih dari kita itu kasih yang unik gitu loh. Sampai-sampai saudara, dia itu rela nanti saudara, dia itu meninggalkan kita. Lihat perumpamaan-perumpamaannya saudara. Ya, dia tinggalkan. Makanya Yesus juga ditinggalkan. Kita juga akan diizinkan mengalami hal itu. Makanya saudara, dalam persekutuan kita dengan dia, kan dia datang pagi-pagi sama petang gitu loh. Itu normalnya. Makanya harusnya kita juga demikian. Kita memiliki hubungan itu, saudara. Ya. Nah, jadi ketika kita ditinggalkan olehnya, itulah namanya ujian untuk menumbuhkan kasih yang sejati kita kepada Tuhan. Ya. Jadi dia bukan selalu, walaupun dia katakan aku menyertaimu, tapi pada kenyataannya dia itu seperti tidak selalu bersama dengan kita. Itulah tesnya, itulah ujiannya. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, kan rasanya kan ya kita melakukan ya dengan hikmat kita, dengan kekuatan kita, lalu kita menghadapi setiap masalah. Kenapa dikatakan, teruslah datang kepadaku, setialah datang kepadaku, renungkan firmanku, renungkan perkataan-perkataanku. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya apa yang dibangunnya itu tidak runtuh gitu. Apa yang dikatakannya itu tetap kita pegang. Dan dia tahu, tanpa dia, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara begini, ketika kita setiap hari mulai mengenal Tuhan yang benar, maka yang terjadi kepada kita adalah ini, saudara. Kita menjadi tak bisa hidup lagi tanpa dia. Ini berbeda dengan ketika kita itu belum mengenal dia dengan benar. Itu berbeda. Makanya kadang ada orang yang pengen mundur ke belakang gitu loh. Udahlah biar kayak kemarin aja lah gitu. Terlalu pusing, terlalu ribet gitu. Tetapi nggak bisa lagi mundur ke belakang, saudara. Karena dikatakan tadi, ingat dikatakan tadi, dia masuk ke dalam setiap manusia tanpa halangan. Berarti saudara, jadi tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa lari gitu loh. Dan manusia lain pun nggak bisa lari. Iblis saja nggak bisa lari dari Tuhan.
Mau dia bersembunyi, nggak bisa. Kalau saudara katakan, oh biarlah aku mati saja. Di dunia orang mati pun Tuhan ada. Dia kejar kita terus di sana. Cobalah tuh. Waktu ini nggak habis-habis. Waktu ini kekal. Dan pada akhirnya orang harus mengakui. Setiap ciptaan harus mengakui kedaulatan Tuhan. Firman di dalam dia itu seperti api. Sampai kemanapun, sampai ke lubang semut katanya, dikejar. Nggak ada tempat sembunyi, saudara. Banyak orang berpikir, oh kalau sudah mati, sudah tenang, sudah istirahat. Om Tuhan aja nggak istirahat. Toh. Dia terus bekerja sampai dengan hari ini. Dia yang mana? Dia yang ada di dalam kita, saudara. Jadi firmannya itu bekerja semua, saudara. Dikejar. Ke dunia orang mati pun dikejar. Jadi jangan ada yang berpikir, oh dia sudah istirahat sekarang. Istirahatlah. Berarti kalau istirahat, tidurlah berarti dia. Gitu. Gimana rasanya kalau Tuhan lagi bergerak? Kan dia pilih kan. Kan firman dulu ada sama mereka yang sudah meninggal. Oke, perhatikan ya. Kan dia bilang, dia akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Oke. Lalu saudara, dia hanya ada tetap melakukan kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Senang sih senang, tapi tidak ikut di dalam perjalanan Tuhan ke bumi gitu. Coba gimana rasanya gitu loh. Dia nggak dilibatkan, dia nggak tahu perkembangan yang sedang terjadi. Gimana coba? Apakah itu disebut istirahat? Lalu saudara, kenapa masih disebut saudara Elia dan Musa itu masih turun di akhir zaman? Kapan dia turun? Apakah saudara tahu? Di setiap zaman mungkin mereka sudah turun, saudara. Tapi orang tidak tahu. Sama seperti di zamannya Tuhan Yesus dulu kan. Dialah sebetulnya Elia yang akan datang itu katanya. Itu berbicara mengenai siapa? Berbicara mengenai Yohanes Pembaptis loh saudara. Itulah Elia yang akan datang itu. Berarti kan inkarnasinya Elia. Ya kan? Lalu siapa lagi dia Elia dan Musa yang turun untuk menguatkan Tuhan Yesus di gunung kemuliaan? Berarti mereka terlibat. Saudara, disinilah saudara kita melihat saudara. Dengan pengertian-pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali kita dibawa masuk ke alam roh seperti itu, lalu kita juga menjalani kehidupan kita yang biasa. Ketika kita menjalani kehidupan kita yang biasa, bagaimana sikap kita? Kita masih terikat dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Apa yang kita buat dengan anak-anak kita ini? Kan kehidupan lanjut terus nantinya. Tentu kan kita akan meminta kepada Tuhan. Akan bersyafaat kepada Tuhan. Karena apa? Suatu saat anak-anak kita akan menjadi representatif kita, saudara. Kan begitu kan?
Makanya dikatakan kalau anak-anak itu gimana ya, bandel gitu, akan katanya menyakitkan hati ibunya gitu ya. Gimana ya? Ada bahasanya di Amsal itu ya. Ya memang begitu keadaannya, saudara. Dan memang itu sampai dibawa dia juga ke dunia orang mati ketika orang tua itu meninggal. Tetapi begitu anaknya itu membawa terang, ketika Yesus membawa terang yang adalah keturunan Abraham, Abraham bersuka cita melihat harinya Tuhan Yesus. Begitu kan? Dari generasi berlaku generasi berikutnya, saudara. Dia bawa. Makanya saudara, ketika Abraham bilang, untuk apa nanti semua kekayaan ini yang hanya akan diwariskan kepada hambaku, katanya. Oh, Tuhan, enggak lah. Itu akan diwariskan kepada anakmu, keturunanmu, katanya. Ya, bagaimana mungkin? Aku sudah tua begini. Lalu Tuhan berikan janji. Saudara, masa penantiannya berapa tahun? 25 tahun. Baru lahir anak itu. Seperti itu, saudara. Ketika Tuhan janjikan kepada kita, rasanya, saudara, Tuhan itu sudah di depan mata, Tuhan sudah datang. Tetapi banyak saja orang belum mengerti tentang kedatangan Tuhan. Lalu banyak yang mundur. Aneh. Gak sanggup kami mengikuti. Biarkan sajalah. Wah, apalagi ketika misalnya dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Gak menyebut nama Yesus misalnya. Wow, gimana? Jadi ketika dikatakan tadi, saudara, jangan ragu makan setiap perkataan-perkataannya, firman-Nya. Perhatikan cara makanmu. Gitu. Itu dikatakan berulang-ulang, saudara. Terus ketika dikatakan, sampai aku tidak punya halangan masuk ke dalam setiap manusia. Kalau dikatakan manusia, itu kita. Ini, saudara. Kita melihat diri kita ini. Lalu, saudara, dari mana kita melihat Tuhan? Bagaimana kita bisa menangkap itu perkataan Tuhan? Ketika saya mengatakan kepada saudara, bagaimana saudara bisa yakin itu perkataan Tuhan? Kalau saudara tidak tekun menanti-nantikan Tuhan. Ketika saudara mulai terapkanlah dalam kehidupan saudara setiap hari, barulah saudara mengerti makin lama makin dalam. Fajar itu makin lama makin terang. Semua perkataan yang dikatakan oleh Tuhan, baik yang ada di Alkitab, baik yang saudara dengar, saudara akan bisa menerimanya. Semakin hari, semakin jelas, semakin terang. Baik, puji Tuhan, saudara. Besok kita lanjutin. Ya, bab 42 besok ya. Baik, puji Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Tuhan, kami tekun menantikan Engkau di hadirat-Mu. Kau menarik kami semakin hari, semakin melekat kepadamu. Tuhan, kami beristirahat malam hari ini. Mari kita istirahatkan tubuh ini supaya besok kembali boleh bersekutu dengan keluarga Allah. Bagimulah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Sampai ketemu besok pagi.